Di suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan romanya mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah mengeruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendaki kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan untuk salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita?" tanya. Nabi Musa alaihissalam pun terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik. "Katakanlah, jangan ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai mati," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang, ia mengherdik, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca berbentur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah keluar. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosa-dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Lalu malaikat Jibril pun bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita berzina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa sekali lagi. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadapkan kembali kepadanya. Nabi Musa memohon ampun kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan. Bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya. Malah dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka ia kafir terang-terangan." Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu,
kemudian ia mengadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat bandingannya adalah 1000 tahun di dunia.